Halo, assalamualaikum viewers. Gimana guys, sudah nonton film Spider-Man No Way Home di bioskop? Gila, keren banget ya, mind blowing banget. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas salah satu Spider-Man yang jadi favorit para penonton dan hype banget ketika muncul di Spider-Man No Way Home, yaitu Spider-Man versi Andrew Garfield. Dan kita kenal dengan judul The Amazing Spider-Man. Seriusan ya guys, Spider-Man versi Andrew Garfield ini merupakan favorit aku dari Spider-Man lainnya. Pertama kali dulu nonton itu waktu zaman SMA tahun 2013-an lah ya. Dan pada waktu itu, tahun itu, CGI efeknya itu sudah bagus banget. Diperankan langsung oleh aktor Andrew Garfield yang gak main-main soal skill dan kemampuan aktingnya. Cara dia menggambarkan sosok Peter Parker dan Spider-Man di film ini itu feelingnya dapat banget. Emosional yang dia gambarkan pada karakter ini itu perfect spotlight banget dan keren banget. Aktor Andrew Garfield ini lumayan sering dapat penghargaan atau award ya guys. Sebagai contoh, dia pernah dapat nominasi Best Actor di Oscar Award. Dia juga pernah menang Best Actor di Evening Standard Theater Award. Dan masih banyak banget segudang nominasi dan Oscar lainnya yang dia kumpulkan selama berkarir dari tahun 2008 sampai tahun 2021. Kalau aku nggak salah ya, lebih tepatnya kalian bisa cek di website IMDb. Jadi nggak salah banget sih kalau dia ini sukses banget meranin karakter Peter Parker. Jadi memang ya, film-film yang diperankan oleh Andrew Garfield ini pasti dapat box office movies dan meraup keuntungan yang luar biasa. Oke guys, kita langsung aja bahas ya Spider-Man versi Andrew Garfield ini atau versi universe-nya Andrew Garfield. Sekarang kita bilang universe ya, karena memang ini eksis di Marvel Cinematic Universe. Andrew Garfield pertama kali memerankan karakter Peter Parker aka Spider-Man pada film garapan Sony Pictures tahun 2012. Pertama kali rilis di Indonesia pada tanggal 2 Juli 2012. Filmnya itu mendapatkan feedback yang positif, apalagi terakhir kali film Spider-Man mengudara itu tahun 2007. Ratingnya di Rotten Tomatoes itu mencapai 72% fresh dan mendapatkan 77% audience score, menunjukkan bahwa performa film ini bagus banget ya guys. Untuk pendapatan kotornya sendiri, film ini tuh mencapai 370 juta dolar lebih dan meraup keuntungan yang besar. Untuk karakter-karakter yang muncul di film ini, selain Peter Parker, ada Gwen Stacy, cast by Emma Stone, The Lizard atau Dr. Kurt Connors, cast by Rhys Ifans, Uncle Ben, cast by Martin Sheen, Aunt May, cast by Sally Field, Flash Thompson, cast by Chris Zylka, dan sebagainya. Spider-Man versi Andrew Garfield ini hanya memiliki 2 sequel aja, The Amazing Spider-Man 1 dan The Amazing Spider-Man 2. Untuk alur cerita sendiri, Spider-Man versi Andrew Garfield ini untuk di film pertamanya memiliki villain bernama Dr. Kurt Connors aka Lizard, yang merupakan peneliti atau saintis di Oscorp Corporation dan sekaligus merupakan teman dekat ayah Peter Parker. Di film pertama ini juga mengulang origin story Peter Parker yang digigit laba-laba radioaktif seperti film Spider-Man Tobey Maguire. Dan di film ini juga pertama kali kita dapat melihat origin story dan kisah kematian sebenarnya dari orang tua Peter Parker, dan bagaimana akhirnya dia dititipkan dan diasuh oleh Aunt May dan Uncle Ben. Aunt May dan Uncle Ben di film ini diceritakan lumayan mirip dengan Spider-Man versi Tobey Maguire. Uncle Ben juga meninggal di malam Peter Parker itu sedang membeli sebuah susu dan membiarkan perampoknya itu pergi, dan pada akhirnya malah membunuh Uncle Ben. Lengkap banget dengan tembakannya juga. Peter juga memburu si pembunuh ini sama dengan kayak film Spider-Man Tobey. Peter Parker versi Andrew Garfield ini gak benar-benar nerd atau kutu buku gitu ya guys di dunia sekolahnya. Dia digambarkan kayak Peter Parker yang lumayan rebel atau nakal dikit-dikit lah, yang gak patuh-patuh banget kayak Spider-Man versi Tobey. Dia merupakan anak yang pintar dan sangat suka fotografer. Diceritakan ketertarikan awalnya dengan Gwen Stacy itu ketika dia memfoto Gwen Stacy pada acara debat sekolah, dan juga ketika Peter Parker itu dikeroyok oleh si Flash, dan di sana Gwen datang untuk membantu Peter. Jujur ya, untuk chemistry dan keromantisan antara Gwen dan Peter Parker di film ini tuh dapat banget ya guys. Perfect cast banget, baik dari Andrew Garfield dan Emma Stone-nya itu sendiri. Cara mereka menggambarkan dua orang yang sedang jatuh cinta itu keren banget, porsinya pas, gak lebay dan masih sejalan dan cocok dengan filmnya. Gwen Stacy yang pemberani, pintar dan selalu ingin membantu Peter Parker membuatnya jadi karakter yang sangat penting dan berpengaruh di setiap story yang terjadi di film ini. Dan Gwen Stacy juga pada akhirnya tahu ya bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Konflik di film The Amazing Spider-Man 1 ini lebih kayak pencarian jati diri dan kebenaran tentang kematian ayahnya Peter Parker. Dan di sini ternyata dieksplor lebih detail tentang rahasia mutasi gen laba-laba radioaktif milik penelitian riset ayahnya Peter, yang sudah dimusnahkan karena akan membawa bencana kalau disalahgunakan. Serum ini nggak akan berguna ya jika tidak memakai DNA Parker. Jadi kalau disuntikan ke badan orang lain akan membuatnya bermutasi menjadi monster mengerikan seperti Dr. Kurt Connors. Awalnya
Peter nggak tahu ya tentang rahasia ini, tapi setelah dia digigit oleh laba-laba radioaktif di Oscorp Corporation, dia akhirnya menemukan kebenaran ini dan semua bukti, data, dokumen tentang riset penelitian ayahnya sudah diamankan sebagai barang bukti. Namun singkat cerita, Peter pun datang untuk membantu Dr. Connors yang masih melanjutkan riset itu walau ayah Peter sudah mati dan sudah ditutup proyek risetnya. Ia pikir mungkin Dr. Connors bisa membantunya untuk memahami masalah ini. Namun obsesi Dr. Connors untuk menumbuhkan kembali tangannya membutakan pemikirannya. Singkat cerita, serum pun gagal bereaksi di badan Dr. Connors dan malah membuatnya bermutasi menjadi monster lizard yang mengerikan. Asal-usul The Lizard juga sudah saya buatkan videonya ya guys, link di kolom komentar. Akhirnya Peter Parker harus berjuang melawan The Lizard yang berusaha membuat seluruh kota New York itu bermutasi menjadi kadal. Jadi inti konflik di film The Amazing Spider-Man 1 itu ya guys. Tentunya banyak banget detail di film ini yang super duper keren. Efek CGI-nya mantap banget, fight koreografi yang bagus membuat kita yang nonton itu freaking out, storyline yang menurut aku nggak ngebosenin, sesuai porsi, dan yang buat puas nonton ini adalah Spider-Man di sini itu berjuang sendiri dengan kekuatannya, membuat kostum sendiri, riset dan menciptakan teknologi web shooternya sendiri tanpa bantuan siapapun. Yang selalu bantu Peter di setiap aksinya malah si Gwen Stacy ya guys. Jadi makanya itu Gwen Stacy ini diwanti-wanti banget untuk berhati-hati di film ini. Di akhir cerita, kepala New York Police Department, ayahnya Gwen Stacy, mengetahui bahwa Spider-Man adalah Peter Parker dan menyuruhnya menjauhi Gwen Stacy karena dia nggak mau Gwen ini nanti terbunuh oleh musuh-musuh Spider-Man di kemudian hari. Untuk film The Amazing Spider-Man kedua tahun 2014, ceritanya itu melanjutkan film sebelumnya, di mana Peter Parker ini sudah lulus dari jenjang SMA dan lanjut ke perkuliahan. Ia bertemu sahabat lamanya Harry Osborn. Di film yang kedua ini konfliknya lebih serius dan bermacam-macam ya guys, di mana villainnya lumayan banyak. Ada Electro, Green Goblin versi Harry Osborn, dan Rhino atau Alexei Stashevich. Terus ada Felicia Hardy aka Black Cat yang jadi sekretarisnya Harry Osborn di Oscorp setelah ia mengambil alih kepemimpinan pasca kematian ayahnya Norman Osborn. Sebenarnya konfliknya itu dimulai ketika penyakit turunan keluarga Harry Osborn itu menjangkitnya. Jadi dia kayak bermutasi seperti Goblin gitu ya, dan meminta Peter untuk mempertemukannya dengan Spider-Man untuk meminta darahnya agar bisa menyembuhkannya. Harry tahu masalah ini setelah melihat file terlarang ayahnya tentang penelitian laba-laba radioaktif. Di sini juga diceritakan origin story dari Electro atau Max Dillon yang bermutasi jadi manusia super berkekuatan listrik setelah tergigit belut listrik eksperimen Oscorp Corporation. Kalau menurut pendapat aku, seneng banget ya dapat villain banyak banget di The Amazing Spider-Man yang kedua ini. Jadinya kita mempunyai banyak perspektif sudut pandang dari berbagai villain-villain yang terbaru, nggak cuma villain-villain lama aja. Oke, next, lagi-lagi ya guys, di film yang kedua ini hubungan dan interaksi antara Gwen dan Peter itu makin intens, di mana mereka melalui hubungan putus nyambung karena Peter selalu terbayang-bayang dengan kematian ayahnya Gwen dan kalimat terakhir untuk menjauhi anaknya. Namun Gwen tetap meyakinkan Peter bahwa dia akan selalu berada di sisinya ya guys. Jadi pokoknya dua sejoli ini emang mencuri perhatian banget ya di film ini. Walaupun ini film action, tapi performa mereka itu keren banget. Oke, untuk origin story dan asal-usul Electro juga Green Goblin, kalian bisa nonton videonya, link di kolom komentar. Tentunya di film The Amazing Spider-Man kedua ini menjadi favorit aku ya. Walaupun banyak yang mengkritik villainnya terlalu banyak dan ceritanya nggak fokus, mereka nggak tahu aja di tahun 2021 villainnya malah tumpah-tumpah ya guys. Efek CGI dari Electro di film ini tuh keren dan luar biasa banget ya, nggak ada obat. Walaupun warnanya jadi biru dan nggak kuning seperti di komik, tapi detail dari grafik efek listriknya itu keren banget guys. Perpaduan warna dan detail energi Electro amazing sekali. Sinematografinya juga bagus, soundtrack musik dan lagunya juga feel-nya dapat banget. Green Goblin di film kedua ini juga digambarkan bengis banget ya guys. Gambaran make up mukanya juga horor banget. Itu semua terjadi setelah dia dengan paksa menyuntikkan serum laba-laba radioaktif tersebut yang dipikirnya bisa menyembuhkan penyakitnya, malah membuat dia jadi Green Goblin yang jahat. Di film The Amazing Spider-Man ini juga ditis ya beberapa alat-alat di Oscorp Corporation seperti tentakelnya Dr. Ock, glidernya Green Goblin, dan masih banyak lagi yang ditis di film ini, membuktikan bahwa sebenarnya film The Amazing Spider-Man 2 ini punya rencana yang lebih besar lagi. Dan sebenarnya film ini juga banyak potensinya ya guys, tapi sayang sekali sudah tidak dilanjutkan lagi karena rumornya ada masalah internal yang terjadi dari pihak Sony Pictures dan bintang utamanya Andrew Garfield. Dan yang paling sedih di film The Amazing Spider-Man kedua ini tentunya kematian Gwen Stacy yang ikonik banget. Setelah Gwen Stacy masih ngeyel gak mau meninggalkan Peter dan masih mau membantunya, pada awalnya semuanya berjalan baik ya, mereka berhasil mengalahkan Electro bersama. Namun akhirnya Gwen harus berhadapan dengan Green Goblin. Ia pun terjatuh dari atas menara jam dan tidak sempat web shooter Peter menangkap badannya, kepalanya sudah kebentur duluan ke tanah ya guys. Dan ini adalah scene yang paling membuat kita yang nonton itu shock banget ya. Emosionalnya dapat banget, acting nangisnya Andrew Garfield itu on point banget.
banget. Dan di sini terlihat banget bagaimana si Peter itu sangat mencintai Gwen Stacy, dan pada akhirnya ia gagal menyelamatkan orang yang dicintainya. Sebenarnya di film yang kedua ini ada scene Peter ketemu Mary Jane yang diperankan oleh Shailene Woodley. Namun scene-nya ini dihapus dari film karena kata direkturnya biar fokus ke hubungan Gwen dan Peter saja. Secara Gwen kan akan mati di film kedua ini. Di film Spider-Man No Way Home, setelah Ned membuka portal dan keluarlah Spider-Man versi Andrew Garfield, ia membantu Spider-Man versi Tom Holland di final battle dekat Menara Liberty. Dan ketika MJ atau Michelle Jones jatuh dari konstruksi bangunan, Andrew dengan sigap siaga langsung menyelamatkannya. Di scene ini betul-betul nostalgia dan terharu banget ya guys, khususnya waktu nonton di bioskop. Seperti callback lagi memori kita tentang bagaimana Peter Parker versi Andrew gagal menyelamatkan Gwen Stacy, namun akhirnya ia dapat menyelamatkan orang yang dicintai Tom Holland walaupun di beda universe. Di film Spider-Man No Way Home, performa dan acting skill dari Andrew Garfield itu juga nggak kalah keren ya guys. Bahkan dia sempat trending di Twitter Indonesia. Ini pasti para mbak-mbak dan cewek-cewek nih, tapi kita nggak bisa pungkiri juga bahwa Andrew Garfield ini masih sangat amazing banget untuk memerankan Spider-Man. Dan nggak menutup kemungkinan siapa tahu akan dilanjutkan Spider-Man versi Andrew Garfield ini ya guys, karena masih banyak banget misteri yang terjadi di film The Amazing Spider-Man 2 yang belum terjawab. Sebagai contoh, laki-laki berjubah, bertopi, berpakai masker ini pokoknya hitam semua. Kita masih bingung dia ini sebenarnya siapa. Tapi kalau menurut rumor yang beredar, dia tuh karakter Marvel bernama The Gentleman atau Man in the Shadow, super villain Spider-Man di versi komik. Oke guys, itu dia review dari aku tentang Andrew Garfield yang berperan sebagai Peter Parker atau Spider-Man di versi movie The Amazing Spider-Man. Gimana nih menurut kalian tentang Spider-Man Andrew Garfield ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget like and subscribe. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa.